Udara malam menyapu wajah Belicia, begitu ia melangkah keluar dari pintu utama rumah sakit. Lampu neon di atasnya berkelip malas, menambah kesan muram pada sisa lelah yang sudah menempel di matanya sejak pagi. Halte bus terlihat di seberang jalan, hanya beberapa langkah dan ia akan bebas duduk menunggu, sendirian, tanpa gangguan. Tin, Belicia refleks menoleh. Sebuah sedan hitam berhenti tepat di depannya, lampu depan menyilaukan mata. Jendela pengemudi turun perlahan, dan muncullah wajah yang sayangnya dia kenal betul. Zenon Kanan Wilbur, jas putihnya terlipat rapi di kursi penumpang, kemeja abu-abu tanpa lipatan, dasi longgar tapi tetap terlihat rapi bahkan setelah shift panjang. Wajahnya, seperti biasa, tanpa senyum, dingin, dan seolah seluruh dunia adalah pasien yang tidak patuh. Naik, ucapnya datar. Belicia memelotot. Kak, serius, di sini? Suaranya merendah, tapi nadanya seperti hendak menegur anak kecil yang bermain petasan di dalam rumah. Zenon memiringkan kepala sedikit, tatapan matanya menusuk. Kamu mau jalan ke halte dengan kaki yang kelihatan hampir patah atau mau saya antar pulang? Pilihannya sederhana, Siai. Belicia melipat tangan di dada. Kalau ada yang lihat kita ni rahasia, ingat. Rahasia? Zenon mengangkat sebelah alis, lalu menatap sekeliling. Ya Tuhan, CIA, ini bukan red carpet. Yang lewat cuma 2 perawat dan 1 bapak-bapak jualan bubur. Belicia mendengus. Kak nggak ngerti. Sekali saja ada yang lihat, gosip akan meledak. Aku nggak mau orang mikir macam-macam. Zenon menghela napas pelan, tapi tatapannya dingin menusuk. Kalau gosip bisa membunuh karier, kamu sudah meninggal 7 kali dari dulu, Cie. Naik, atau saya akan duduk di sini sambil klakson setiap 5 detik sampai kamu malu sendiri. Belicia membuka mulut tapi yang keluar justru sindiran yang ia simpan sejak 2 hari lalu. Kenapa nggak ajak saja wanita di parkiran apartemen itu? Kayaknya dia juga butuh tumpangan. Zenon menatapnya dengan dahi sedikit berkerut. Wanita? Maksud kamu Ayla? Mobilnya mogok, saya cuma periksa aki. Cuma periksa aki, ya. Belicia menoleh ke arah halte, berusaha menyembunyikan tatapan yang panasnya nyaris bikin lampu jalan meleleh. Zenon tidak bergeming. CA, kalau kamu mau marah, silakan. Tapi jangan lempar teka-teki. Saya ini bukan paranormal yang bisa nebak isi kepala kamu. Belicia menggertakkan gigi. Aku nggak marah. Bagus. Jawab Zenon datar. Sekarang naik sebelum saya turun dan angkat kamu masuk. Dan percayalah, itu akan jadi tontonan yang jauh lebih menarik buat gosip kamu itu. Belicia terdiam beberapa detik. Lalu dengan helaan napas panjang yang terdengar seperti menyerah, ia berjalan ke sisi penumpang, masuk dan duduk. Begitu pintu tertutup, ia masih menoleh keluar jendela, memantau siapa tahu ada mata-mata yang memperhatikan. Zenon, tanpa menoleh, menyalakan mesin dan berkata pelan, lain kali CA, kalau mau menghindar lakukan dengan teknik yang lebih cerdas. Wajah kamu itu terlalu mudah dibaca. Belicia menahan diri untuk tidak membalas. Kalau bicara soal dingin dan pedas, orang di sampingnya ini memang konsulen hematologi, tapi spesialisnya tetap dalam membuat orang kena mental. Perjalanan pulang berjalan seperti 2 kutub es di dalam freezer. Belicia menatap keluar jendela, memandangi lampu kota yang berlari mundur. Zenon fokus ke jalan, tangan kiri disetir, tangan kanan santai dituas persneling. Belicia tetap menatap keluar jendela memerhatikan trotoar yang semakin menjauh. Hening menggantung di dalam mobil, hanya diisi suara mesin dan desiran AC. Tidak ada obrolan, tidak ada sindiran, seolah mereka berdua tiba-tiba sepakat untuk saling mengabaikan demi kesehatan mental masing-masing. Mobil melaju mulus di jalanan malam yang sepi, lampu kota memantul di kaca depan. Namun begitu mereka berhenti di lampu merah, Zenon tiba-tiba membuka mulut tanpa menoleh, seperti sedang mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium. Besok siang, ibumu datang ke apartemen. Belicia menoleh begitu cepat sampai lehernya nyaris kram. Apa? Kok aku nggak tahu apa-apa? Zenon mengerja pelan, tatapannya tetap ke depan. Mungkin karena beliau menyampaikannya ke saya. Logis, mengingat saya ini suamimu. Kak, kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Aku belum siap. Belicia memegang kepalanya, pikiran langsung berhamburan ke segala arah. Ya Tuhan, kamarku berantakan dan ia berhenti mendadak. Dan kita tidur di kamar terpisah. Zenon melirik sekilas, ekspresinya datar. Ya dan? Belicia memelotot. Dan, Kak sadar nggak? Kalau Mama lihat, kalau Mama tanya. Jawab saja, katakan saya mendengkur terlalu keras dan kamu butuh ketenangan. Belicia memukul pelan pahanya sendiri. Kak, ini serius. Mama itu tipe yang kalau curiga, investigasinya bisa lebih gila dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekali aja dia lihat 2 kamar terpisah, habis kita.
Zenon menghela napas seperti dokter yang harus menjelaskan pada pasien bahwa vitamin C tidak menyembuhkan semua penyakit. CA, panik itu tidak menyelesaikan masalah. Malam ini, kita atur kamarmu jadi kamar tamu. Selesai. Belicia menatapnya tidak percaya. Selesai. Gitu aja. Kak pikir mama nggak bakal nanya, kenapa dekorasinya kayak baru diubah semalam. Kalau dia nanya, Zenon menjawab tenang, katakan saja saya tiba-tiba kangen tidur denganmu. Belicia hampir tersedak udara. Kak, jangan ngomong sembarangan. Zenon menahan senyum tipis yang nyaris tidak terlihat. Kenapa? Takut pernyataan fiksi itu jadi kenyataan. Belicia memelotot lagi, tapi tidak menemukan balasan yang cukup cepat. Aku. Ya, itu. Lanjutkan. Nya sampai kita sampai di apartemen. Ujar Zenon sambil kembali fokus ke jalan. Lampu hijau menyala, mobil kembali melaju. Di kursi penumpang, Belicia hanya bisa duduk dengan pikiran berkecamuk, sementara di kursi pengemudi, Zenon tetap setenang biasa seperti baru saja memberikan resep obat, bukan menjatuhkan bom informasi. Lampu jalan terus berlari, mundur di kaca depan sampai akhirnya mereka tiba di gedung apartemen. Belicia masih belum tenang. Pikiran tentang ibunya besok siang sudah memakan seluruh kapasitas otak, bahkan lebih besar dari saat ia belajar ujian nasional dulu. Mobil berhenti di basement. Tanpa banyak bicara, mereka naik lift. Sepanjang perjalanan, hanya suara mesin lift yang terdengar. Belicia sibuk memikirkan daftar pekerjaan yang entah kenapa jumlahnya bertambah setiap detik. Begitu pintu apartemen terbuka, aroma khas rumah mereka langsung menyerak, campuran kopi, sabun cuci. Dan, entah kenapa sedikit bau antiseptik. Belicia langsung berlari kecil ke kamarnya. Aduh, ini mau mulai dari mana dulu? Spray, rak buku, meja, atau aduh, semua kayaknya salah. Zenon menyandarkan tubuh di ambang pintu kamar, tangan bersilang, wajahnya datar seperti sedang mengawasi mahasiswa koas yang salah memasang infus. Mulai dari otakmu dulu. Tenangkan, lalu urutkan prioritas. Belicia mendengus, tetap berjalan mondar-mandir. Kak, prioritasnya itu semuanya. Definisi prioritas adalah memilih yang paling penting. Kalau semua penting, artinya kamu tidak tahu mana yang sebenarnya penting. Belicia berhenti sejenak memelototinya. Kak, ini bukan waktunya kuliah manajemen waktu. Ini darurat. Zenon akhirnya masuk, berjalan santai lalu membuka lemari pakaian Belicia. Lemari ini, pindahkan beberapa set pakaianmu ke kamarku. Sisanya, biarkan di sini. Belicia refleks menahan pintu lemari. Nggak usah semuanya ke kamar kakak. Nanti kelihatan aneh kalau mama lihat aku pindah total. Zenon menatapnya sebentar. Kalau kamu tinggal separuh, nanti malah kelihatan kayak kamar kos. Lebih mencurigakan. Percayalah, saya sudah lebih banyak menghadapi keluarga panik daripada kamu. Ya, tapi, Belicia menggigit bibir merasa logika Zenon benar meski ia enggan mengakuinya. Tanpa menunggu jawaban, Zenon mulai mengangkat tumpukan pakaian. Tolong buka pintu kamarku. Kak, jangan asal ambil. Belicia mengejar tapi kalah cepat. Zenon hanya melirik. Kalau mau protes sambil jalan. Kita tidak punya waktu sampai besok siang. Maka mulailah pawai pindahan kilat, bantal, 2 set piyama, skincare, dan secara misterius koleksi boneka kecil yang selama ini Belicia sembunyikan di sudut lemari. Kak, itu nggak usah dibawa. Mama nggak perlu tahu aku masih punya itu. Zenon menatap boneka beruang pink itu, lalu berkata datar, lebih baik ibumu tahu kamu punya boneka, daripada dia berpikir, kita tidur terpisah, karena kamu alergi saya. Belicia menutup wajah dengan kedua tangan. Astaga, aku menyesal menikah diam-diam sama orang yang lidahnya terbuat dari pisau. Bukan pisau. Pisau, tumpul. Lebih menyakitkan kalau kena, jawab Zenon sambil meletakkan boneka di kamarnya. Belicia hanya bisa menghela napas panjang. Dalam hati, ia tahu mau seberapa keras pun, ia panik. Ujung-ujungnya Zenon yang mengatur. Dan parahnya, sejauh ini, rencananya memang terdengar masuk akal meskipun disampaikan dengan gaya yang bikin mentalnya nyaris copot. Bagian 15 pagi itu, suasana apartemen jauh dari kata tenang. Belicia sudah bangun sejak subuh, membersihkan kamar Zenon yang kini resmi jadi kamar mereka, sambil memikirkan setiap kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan ibunya. Kak, spray ini mending diganti yang polos atau motif bunga? Tanya Belicia sambil mengangkat 2 pilihan kain. Zenon, yang sedang duduk di sofa sambil mengetik di laptop, hanya melirik sekilas. Pilih yang polos. Motif bunga bikin kamar terlihat seperti penginapan murahan. Belicia mendengus. Ini apartemen kita, bukan kamar pasien, masa polos semua. Justru itu, ibumu harus fokus pada kesan, bersih dan rapi, bukan menghitung jumlah kelopak bunga di spray kita.
Spray kita, kedengarannya aneh. Lebih aneh lagi, kalau dia tahu sebenarnya kita tidur terpisah, jawab Zenon tanpa mengangkat kepala. Belicia diam. Lagi-lagi, dia kalah argumen. Pukul 11.28 ding-dong. Belicia langsung tersentak seperti kucing yang ekornya diinjak. Ia refleks merapikan rambut, padahal tadi sudah disisir 3 kali. Kak, itu pasti mama sama ayah. Suaranya seperti orang yang baru dapat notifikasi sidang skripsi dimajukan. Zenon, yang sedang duduk di sofa mewah kulit coklat tua sambil membuka laptop, hanya menutupnya perlahan. Jangan teriak. Tetangga bisa pikir kita ribut sebelum tamu datang. Kak, serius, aku belum siap mental. Belicia gelagapan, memandang sekeliling apartemen. Lantai marmer berkilau, jendela besar menghadap panorama kota dari lantai depan Vences, vas bunga di sudut, dan aroma kopi mahal yang baru saja diseduh semuanya sudah sempurna. Yang kurang hanya hubungan mereka. Zenon bangkit, langkahnya santai, bahkan sempat merapikan lengan kemejanya. Kamu mau pingsan, sekarang waktu yang buruk. Nanti susah jelasin ke orang tua kamu. Belicia memelototinya. Kenapa kakak santai banget sih? Karena cuman orang yang bersalah yang gugup. Dia menatapnya sebentar datar. Kamu gugup. Klik. Pintu terbuka. Di sana berdiri mama dengan senyum selebar mentari, sementara ayah berdiri tegak di sampingnya. Tatapannya tenang tapi menusuk, seperti sedang menilai, apakah calon menantunya ini layak investasi. Mama. Belicia menyunggingkan senyum kaku. Ayah. Belicia, sayang. Wah, mama akhirnya bisa lihat rumah kalian. Ucap mama sambil langsung masuk, aroma parfum mawar lembutnya mengisi udara. Tangannya membawa 2 tas besar berisi entah apa. Ayah. Zenon menyapa sopan sambil menunduk sedikit. Mama. Nada suaranya formal, tapi tidak kaku, lebih seperti manajer hotel bintang 5 yang menyambut tamu VIP. Mama tertawa kecil. Aduh, sudah pintar memanggil mama ya sekarang. Belicia nyaris tersedak udara. Sekarang. Jadi selama ini dia bilang apa? Namanya juga baru menikah, Ma. Masih adaptasi, kata Belicia sambil mencoba mengalihkan. Zenon menimpali. Adaptasi itu perlu. Tapi saya rasa kami sudah cukup kompak. Kalimat itu ia ucapkan sambil melirik Belicia tipis, seolah mengatakan mainkan peranmu. Mereka masuk lebih dalam ke ruang tamu. Panorama kota terlihat jelas dari jendela besar. Mama langsung mendesah kagum. Astaga, ini indah sekali. Setiap pagi, bangun lihat pemandangan begini, pasti bahagia ya? Belicia menelan ludah, lalu mengangguk cepat. Iya, Ma. Ada kolam renang di bawah, tambah Zenon sambil menaruh tas mama di meja. Kalau mama sama ayah mau, besok saya bisa antar. Ayah mengangguk, wajahnya tetap datar. Tinggi juga ya. Lantai berapa ini? 18 ya, jawab Belicia. Kalau gempa aman? Tanyanya serius. Struktur bangunan ini tahan gempa, sama seperti hubungan kami. Zenon mengucapkannya tanpa ekspresi, tapi efeknya sukses membuat mama terkekeh. Sementara Belicia hampir tersedak ludahnya sendiri. Mama mulai menoleh ke koridor apartemen. Mama boleh lihat kamarnya? Detik itu juga, Belicia merasa jantungnya pindah ke tenggorokan. Dia menatap Zenon penuh alarm. Kamar terpisah, kamar terpisah. Zenon menanggapi dengan senyum tipis. Tentu, silakan. Mereka berjalan menuju kamar utama. Pintu terbuka, menampilkan ranjang king size dengan spray putih rapi, 2 bantal besar, dan selimut tebal yang terlipat sempurna. Boneka beruang putih duduk manis di tengah, prop yang pagi tadi dipindahkan Zenon dengan ekspresi penuh dedikasi. Mama langsung tersenyum puas. Wah, rapi sekali. Jadi kalian tidur di sini setiap malam? Belicia menarik napas. Iya, Ma. Setiap malam. Kalau tidak ada shift malam, sambung Zenon, nada suaranya tenang seperti menjawab ujian lisan. Ayah mengangguk. Bagus. Suami istri harus saling mengerti pekerjaan masing-masing. Belicia nyaris berkata, ya, ini bukan saling mengerti, tapi terpaksa. Tapi ia hanya mengangguk manis. Mereka kembali ke ruang tamu. Mama mulai membongkar tas belanja. Mama bawa sayur sop, ayam goreng, dan puding kesukaan kamu, Bel. Ayah mau kopi? Tanya Zenon sambil menuju dapur. Kalau ada, jawab ayah. Belicia memandanginya dengan heran. Kak kok sok ramah banget? Bisiknya. Karena saya suami yang baik, setidaknya di lantai 18 ini, jawabnya datar. Belicia mendengus pelan. Tapi dalam hati, ia tahu, setidaknya untuk hari ini, mereka harus jadi pasangan sempurna, walau hanya di mata mama dan ayah. Sepanjang siang itu, kecanggungan tetap ada, tapi terselubung di balik senyum-senyum dan jawaban aman. Belicia merasa seperti aktor yang harus memainkan peran istri bahagia, sementara suaminya justru tampak santai seperti sudah hafal naskahnya sejak lahir. Dan yang paling menyebalkan, meskipun dia tidak mau mengakuinya, Zenon cukup berhasil membuat ibunya percaya kalau mereka adalah pasangan yang sudah terbiasa hidup bersama. Malam datang dengan cepat.
Makan malam itu dimulai dengan segala kepura-puraan yang sudah mereka latih secara instan sore tadi. Di meja makan marmer berkilau, hidangan buatan mama tersaji, rapi sayur SOP panas yang mengepulkan, uap, ayam goreng renyah, sambal terasi buatan rumah, dan puding coklat kesukaan Belicia. Di ujung meja, 2 gelas wine tanpa alkohol berkilau di bawah cahaya lampu, gantung kristal tambahan kecil dari Zenon agar suasananya keluarga harmonis kelas atas. Belicia duduk di sebelah kanan Zenon, mama di seberang, ayah di sampingnya. Semua terlihat normal, kecuali fakta bahwa setiap kali tangan Belicia dan Zenon hampir bersentuhan, mereka sama-sama refleks menarik diri, seperti kabel positif dan negatif yang takut korslet. Sayurnya enak banget, Ma, puji Belicia, sambil mengambil sendok kedua. Mama tersenyum bangga. Kalau kamu mau, Mama bisa sering masak dan bawain ke sini. Boleh, Ma. Biar Kak Zenon juga ada variasi menu, ucap Belicia sambil melirik sekilas ke samping. Kalau saya sih makan apa saja bisa, sahut Zenon tenang sambil menyendok sayur SOP. Tapi kalau ada yang dimasakin Mama, tentu lebih istimewa. Mama langsung berbinar. Nah ini baru menantu idaman. Belicia menahan tawa kecil, wah jago juga nih pura-puranya. Makan malam berjalan hangat. Mama dan ayah bercerita tentang kebun kecil di rumah, kabar tetangga lama, dan gosip ringan yang cukup membuat Belicia tersenyum nostalgia. Namun, di tengah cerita ayah soal koleksi ikan koinya, suara guru bergemuruh di luar. Hujan tiba-tiba turun deras, menimpa kaca jendela besar, apartemen seperti ribuan jari mengetuk-ngetuk. Belicia menoleh ke arah balkon. Jakarta terlihat seperti lautan lampu yang basah, cahaya lampu jalan membias karena rintik hujan. Wah, deras banget. Mama menatap keluar dengan sedikit khawatir. Duh, gimana ini? Rencana Mama sama ayah pulang setelah makan. Jalanan pasti macet, licin lagi. Ayah mengangguk, bisa-bisa sejam lebih di jalan. Zenon meletakkan sendoknya perlahan, lalu menatap mereka. Kalau begitu, menginap saja di sini malam ini. Kamar tamu bersih dan siap dipakai. Mama langsung geleng-geleng. Ah, nggak usah repot, Nak. Kalian kan masih pengantin baru, masa kami ganggu? Belicia hampir tersedak. Pengantin baru. Ia buru-buru menyeka bibir dengan tisu. Ma, ya, nggak ganggu kok. Beneran, toh hujannya juga deras banget. Lagian, kalau Mama sama ayah pulang sekarang, aku nggak tenang. Mama masih mencoba menolak. Belicia memotong, suaranya dibuat manis tapi tegas. Ma, ayah, dengar ya. Aku tuh seneng banget Mama ayah datang. Kalau bisa malah sering-sering. Jadi untuk malam ini, nginap di sini. Titik. Mama melirik ayah, seolah meminta keputusan. Ayah menarik napas, lalu mengangguk singkat. Baiklah. Tapi jangan repot-repot. Nggak akan repot, jawab Zenon datar sambil berdiri. Kamar tamu ada di sebelah. Saya ambilkan handuk dan bantal tambahan. Mama tersenyum lega. Wah, menantu Mama ini perhatian sekali. Belicia memandanginya sambil dalam hati berkata, ya, perhatian kalau ada penonton. Saat Zenon berjalan menuju lemari linen, Belicia ikut menyusul setengah berbisik. Kak, jangan terlalu sempurna nanti Mama curiga. Zenon meliriknya sambil membawa 2 handuk putih. Kamu mau saya jadi suami yang buruk di depan orang tua kamu? Belicia memutar mata. Ya jangan buruk, tapi normal aja lah. Normal buat saya ya begini, jawabnya tenang lalu melangkah kembali ke ruang makan untuk mengantarkan handuk. Malam itu, hujan terus turun, membungkus apartemen mewah lantai 18 dengan suara yang menenangkan. Mama dan ayah terlihat nyaman di kamar tamu, sementara di kamar utama, Belicia dan Zenon kembali ke realita 2 orang asing yang terikat status, berbagi ruang tidur, sambil berharap peran ini bisa mereka mainkan sampai lampu panggung padam. Jam 01.48 dini hari. Suara hujan sudah mereda, tapi tirai tebal di jendela kamar masih bergerak pelan, karena AC yang dinginnya seperti lemari pendingin. Belicia terbaring miring, menghadap tembok, matanya terbuka lebar. Ia sudah mencoba semua trik untuk tidur. Menghitung mundur dari 100, membayangkan pantai tropis, bahkan menghitung kucing yang lewat dalam imajinasinya total 112 ekor, tetap saja kantuknya kabur, entah kemana. Ia menggeliat pelan, mencoba mencari posisi nyaman. Bantal dipukul, selimut ditarik, kaki diselipkan, lalu sebuah suara berat dari belakang punggungnya membuatnya hampir melompat. Kalau kamu muter-muter kayak kipas angin rusak, saya bisa pastikan kita berdua gak akan tidur sampai subuh. Suara Zenon terdengar dingin dan malas. Belicia menoleh setengah badan, menatap wajah suaminya yang hanya berjarak 1 bantal. Aku nggak bisa tidur. Kaget saya dengar itu, jawabnya datar. Padahal tadi pas makan malam kamu kayaknya punya energi buat maraton ngobrol sama Mama. Belicia mendengus. Beda Kak, tadi kan ada Mama sama Ayah. Sekarang, ya, gini.
Gini itu maksudnya sekasur sama saya. Tanyanya sambil mengangkat satu alis. Belicia buru-buru menatap langit-langit. Ya, semacam itulah. Zenon menghela napas panjang, lalu berbalik telentang menatap atap. Ini baru kedua kalinya kita tidur di kasur yang sama dalam 10 bulan pernikahan. Prestasi kita luar biasa. Belicia memelototinya. Prestasi apanya? Prestasi mempertahankan status pernikahan tanpa pernah benar-benar mengalami pernikahan itu sendiri. Ucapnya sambil tersenyum tipis, sarkastik. Belicia menutup wajah dengan selimut. Aduh, jangan ngomong gitu, nanti aku malah tambah gak bisa tidur. Kalau gitu coba tenang, jangan gerak-gerak. Badan kamu itu kayak sensor alarm. Sekali nyenggol, saya langsung sadar. Belicia membuka selimutnya sedikit. Emang Kak Zenon tidur gampang kebangun? Kalau tidur sama kamu, iya. Belicia terdiam, tak tahu harus tersinggung atau malu. Kenapa emangnya? Karena kamu tidur kayak sedang tawuran sama selimut. Jawabnya, masih dengan nada santai namun menusuk. Sekali lagi kamu nendang kaki saya. Besok kita tidur di lantai terpisah. Belicia meringis. Kan ini bukan salahku. Aku cuman gugup. Gugup sama apa? Saya nggak gigit. Belicia mengercutkan bibir. Ya, siapa tahu tiba-tiba Kak Zenon gigit. Zenon akhirnya tertawa pelan, suaranya rendah dan hangat, tapi matanya masih setengah mengantuk. Kalau saya gigit, kamu pasti nggak bisa teriak. Mama sama ayah masih di sebelah, ingat. Belicia menatapnya lama, lalu membalik badan lagi membelakangi Zenon, mencoba pura-pura tidur. Aku benar-benar mau tidur sekarang. Bagus, sahut Zenon memejamkan mata. Dan ingat, kalau kamu muter lagi, saya ikat kamu sama selimut. Suasana kamar kembali hening, hanya suara AC yang terdengar. Tapi entah kenapa, walau masih gugup, Belicia merasa sedikit lebih tenang. Mungkin karena di balik semua sindiran dingin itu, Zenon tidak benar-benar menjauh. Matahari pagi menembus tirai tipis kamar lantai Idin, menggoreskan cahaya keemasan di lantai marmer. Hujan semalam sudah berhenti, meninggalkan udara yang sedikit lembab. Jam di meja menunjukkan pukul 7.12. Belicia perlahan terjaga, kelopak matanya terasa berat. Tubuhnya terasa hangat, nyaman, terlalu nyaman, untuk sebuah kasur yang seharusnya dingin karena AC. Saat ia mencoba menggeliat, barulah ia sadar, kepalanya bukan di bantal, tangannya melingkar di pinggang seseorang. Dan yang paling fatal, kepalanya ternyata bertumpu pada lengan berotot yang bukan miliknya. Otaknya langsung memberi alarm darurat. Oh no, oh no 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 no. Matanya perlahan bergerak ke atas. Di sana hanya berjarak beberapa sentimeter, wajah Zenon menatapnya. Matanya terbuka penuh. Bahkan, dia jelas sudah bangun sejak entah kapan. Belicia spontan menjauh, tapi malah terperangkap karena selimut terjepit di kaki. Kenapa nggak bangunin aku? Zenon menatapnya datar. Saya lagi menghitung berapa lama kamu sadar kalau tidurmu itu menyerupai koala yang nempel di batang pohon. Belicia meraih bantal dan memeluknya erat untuk menutupi rasa malu. Aduh, kenapa nggak dari tadi bilang? Aku kan jadi tahu kalau kamu tidur sambil nyemprot, iya. Belicia membeku. Nyemprot? Zenon mengangkat lengan yang tadi jadi bantal kepalanya, menunjuk area yang sedikit basah. Air liur. Produksi kamu cukup untuk jadi suplai darurat buat tanaman di balkon. Belicia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kak, jangan ngomong gitu. Malu tahu. Zenon mengangkat bahu. Kalau mau malu, mestinya malu dari tadi. Ini jam 7 lewat, mama sama ayah kamu mungkin udah bangun. Gimana kalau mereka masuk dan lihat kamu tidur sambil meluk saya begini? Belicia langsung menegakkan badan. Astaga, kalau mereka lihat, mereka pasti bangga anaknya bisa tidur nyenyak sama suaminya, potong Zenon, nada suaranya kental dengan sarkasme. Padahal kenyataannya kamu cuma gak sadar karena kelelahan mikirin alasan kamar kita digabung. Belicia memukul pelan bahunya. Jahat banget. Zenon memiringkan kepala, senyum tipis di bibirnya. Saya realistis, bukan jahat. Tapi, ya, kalau mau tetap mempertahankan drama suami istri harmonis itu, saya sarankan kamu cuci muka dulu sebelum ketemu mereka. Ada bekas bantal di pipi sama, sedikit jejak drool. Belicia buru-buru berlari ke kamar mandi sambil menggerutu, sementara Zenon menyandarkan punggungnya di headboard, menghela napas. Ada kilatan geli di matanya yang tidak ia tunjukkan semalam. Begitu keluar dari kamar mandi, wajah Belicia sudah bersih, walau pipinya masih merah, entah karena malu atau karena digosok terlalu keras. Sarapan berlangsung cukup lancar, tanpa insiden besar. Obrolan mengalir dari kabar keluarga, pekerjaan, sampai cerita mama tentang tetangga yang baru menikah. Sekitar pukul 09.45, ayah dan mama Belicia memutuskan untuk pulang. Belicia merasa lega luar biasa. Tapi ternyata, lega itu berumur pendek. Bel, nak Zenon, kalian enterin kami sampai mobil. Ya, ujar mama sambil tersenyum hangat. Belicia mengangguk refleks. Iya ma. Lift menuju basement terasa seperti tabung hukuman.
Begitu pintu tertutup, Zinon meliriknya. Jangan kaku. Kalau mau meyakinkan mereka, kita harus tampil total. Belicia menatapnya curiga. Total tuh maksudnya apa? Pintu lift terbuka di lantai parkir. Udara agak dingin dan bau khas beton basah tercium samar. Tanpa aba-aba, Zinon langsung meraih tangannya. Bukan cuma digenggam, tapi dipegang mantap seolah mereka pasangan yang benar-benar saling lengket. Belicia hampir tersedak udara. Kah, apa-apaan sih? Bisiknya panik. Menggenggam tangan istri sendiri, apa itu dosa? Atau kamu mau saya peluk biar lebih meyakinkan? Jawabnya datar, namun nada sarkasmenya jelas menusuk. Belicia mencoba menarik tangannya, tapi genggaman Zinon sama sekali tidak mengendur. Justru saat mereka mendekati mobil, pria itu merangkul pinggulnya dengan santai seolah ini adegan iklan parfum mahal. Ya Tuhan, Belicia berbisik di antara giginya. Ini kalau mama lihat, mereka bakal percaya kita harmonis, itulah tujuannya. Kalau mau melepaskan, tunggu setelah mereka nggak lihat, balas Zinon enteng. Mama, yang sudah berdiri di samping ayah di dekat mobil, tersenyum lebar. Wah, Mama, seneng lihat kalian rukun, pegangan tangan segala. So sweet. Belicia memaksa senyum, sambil dalam hati berteriak tolong ini bukan sweet, ini penyiksaan publik. Ayah menutup bagasi mobil, lalu melirik mereka. Baguslah kalau kalian saling perhatian. Pertahankan ya, jangan cuma manis di depan orang tua. Belicia menelan ludah. Ya, Zinon menambahkan. Dengan tatapan datar namun suara yang terdengar. Entah bagaimana meyakinkan, saya akan jaga Belicia. Selama dia nggak berencana melarikan diri dari rumah. Mama terkik. Aduh, nak Zinon bisa aja bercandanya. Belicia melotot kecil ke arahnya. Iya ma, Kak Zinon tuh suka bercanda, ujarnya sambil menekan kata bercanda seperti kode morse darurat. Setelah pelukan perpisahan, Mama dan Ayah masuk ke mobil. Saat kendaraan mereka mulai melaju, barulah Belicia menarik napas lega dan langsung melepaskan diri dari genggaman tangan serta rangkulan itu. Kak, itu tadi benar-benar efektif. Iya, sekarang mereka nggak akan curiga. Kalau mau terima kasih, saya bisa terima dalam bentuk diam 10 menit. Potong Zinon. Berjalan santai menuju lift. Belicia menggerutu sambil mengejar langkahnya. Dasar, robot dingin bersarkasme. Zinon melirik sekilas. Robot nggak bisa rangkul pinggul orang sih. Itu, skill manusia. Belicia mendengus, tapi pipinya memanas, tanpa izin.